Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang atas nikmat dan taufiknya maka malam ini kita dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu. Dan Alhamdulillah kita telah menuntaskan dua materi di pelajaran-pelajaran yang lalu yaitu Fikih Waris dan Kitab Al-Aqidah atau Hawiyah. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran rutin kita dengan Kitab Sunan Abi Dawud insya Allah. Dan untuk mempersingkat waktu maka kepada Ustadz kami persilahkan falyatafadhol mashkuro ma'juro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Akhwan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kitab eh, kitab yang enam atau Kutubus Sittah ya, yaitu jajaran kitab-kitab yang eh, muktabar ya, atau terstandar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 6 kitab yang muktabar ini, ya, yaitu pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan Ibnu Khuzaimah, kelima Sunan An-Nasa'i, dan keenam Sunan At-Tirmizi, yang keenam Sunan An-Nasa'i. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas ya eh, di Sunan Abu Daud ya. Mengapa tidak bahas Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya? Ya, karena di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis-hadisnya adalah sudah disepakati oleh para ulama. Derajat hadisnya adalah sahih dan hasan ya, sahih dan hasan. Akan tetapi eh, di Sunan Abu Daud ini masih bercampur antara hadis yang sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif ya. Maka dengan demikian kita pelajari hadis Sunan di Abu Daud ini eh, dasarkan penelitian para ulama hadis terhadap status kesahihan hadis dalam kitab Sunan Abu Daud ya. Kemudian yang kedua, kajian kitab Sunan Abu Daud ini eh, jarang ya, jarang jarang dikaji ya, sehingga perlu
kita pelajari bersama tentang Imam Abu Daud Abu Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Baik, teman sekalian, kita akan sedikit kupas biografi daripada Imam Abu Daud As-Sijistani. Ya. Al-Imam Abu Daud As-Sijistani ini beliau adalah Al-Imam Syekhus Sunnah. Ya. Jadi punya gelar. Beliau seorang imam, maksudnya seorang pemimpin dalam ilmu agama. Ya. Jadi imam bukan berarti imam seorang penguasa ya sini bukan ya. Tapi al-imamu fiddin ya. Jadi imam pemimpin seikutan dalam ilmu agama. Ini kenapa? Karena beliau seorang guru ya di bidang hadis ya, yang beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang konon beliau telah mengumpulkan hadis sekitar 50.000 hadis ya. Nah, tentu ini masih di bawah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari mengumpulkan hadis sekitar 600.000 hadis dan Imam Muslim mengumpulkan hadis sekitar 300.000 hadis. Ya. Kemudian disebut juga Syekh Sunnah, guru dalam sunnah. Muqaddamul Huffaz, dan beliau adalah yang terdahulu dalam menghafal hadis. Kunyahnya Abu Dawud. Ya. Abu Dawud. Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad. Jadi nama aslinya Sulaiman, anaknya Ash'as. Ash'as anaknya Ishaq, putranya Bashir, putranya Shaddad. Ya. Ya, ini dinisbahkan oleh dua muridnya, dua murid beliau yaitu Ibnu Darasa dan Abu Ubaid Al-Ajari. Ya. Dalam nisbah atau dalam nasab, ya nasab Abu Daud ini Imam Ibn Hibban dan Khatib Al-Baghdadi menambahkan, ya juga Imam Ibnu Maqula, As-Sam'ani, Abu Tahir, As-Salafi, dan Al-Hazimi, ya, dan Ibnu Khalakan. Ya. Demikian juga Tajuddin As-Subki, Qasim At-Tujaibi, itu setelah Shaddad, nama dari kakeknya Amru bin Imran Al-Azdi As-Sijistani. Ya. Nah, jadi dengan demikian nama dari beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad. Ya. Bin Amru bin Imran. Dan beliau atau kakek atau buyutnya ya bernama Imran. Ini adalah salah satu tentara pada perang Siffin yang berpihak pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Adapun Al-Azdi, nama Al-Azdi ini nisbat ke Al-Azdi bin Ghaus bin Nabati bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Ya. Dan Qahtan ini adalah kabilah yang ada di Yaman.
Qahtani itu eh, satu kabilah atau satu suku yang ada di Yaman. Ya. Karena misalnya seorang ulama eh, Syekh Ali Al-Qahtani, ya, Qahtani salah satu eh, suku yang ada di Yaman. Jadi cicitnya buyut-buyutnya itu berasal dari Yaman dan kemudian imigran terpindah ke daerah Sijistani, ya. Maka beliau terkenal penisbatannya kepada Sijistan, ya. Nah, Sijistan ini nisbah kepada Sistani, ya. Jadi Sijistan ini satu wilayah yang ada di perbatasan Iran dan Afghanistan, ya. Iran dan Afghanistan. Jadi tepatnya di Afghanistan Timur, ya. Jadi Afghanistan Timur yang berbatasan dengan Iran, ya. Gitu. Dan beliau eh, ini lahir di sana, ya, karena itu dihubungkan atau dinisbahkan namanya dengan Sijistani atau Sistani, sekarang Sistani, ya. Ya, jadi Sistani itu bahasa Persia, ya, gitu. Bahasa Persianya Sistani, ya. Bahasa Arabnya Sijistan. Makna Sijistani atau Sistani itu adalah eh, pertengahan hari atau setengah hari, ya, gitu. Nah, nah, daerah ini dinamai dengan Sistani atau Sejistani, ya, karena berada di sebelah selatan Khurasan. Khurasan itu eh, wilayah Iran, ya, wilayah Persia, ya, Khurasan ini. Nah, Sejistan ini ditaklukkan, ya, pada masa eh, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditaklukkan, ya. Dan hasil dari penaklukan itu diangkatlah gubernur pertama namanya Asim bin Amr At-Tamimi dan Abdullah bin Umair Al-Ashja'i, ya. Walaupun nanti seperti seorang muarrikh atau sejarawan Khalifah Al-Khayyat dan Balazuri mengatakan bahwa eh, penaklukan dari Sijistan atau Sistani ini, ya, ini di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Utsman bin Affan, ya, kemudian diangkatlah gubernur pertamanya namanya Rabi bin Ziyad Al-Harisi, ya, gitu. Ini disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam Dualul Islam. Nah, jadi ada dua pendapat di sini, ya. Ada pendapat pertama bahwa penaklukan Sijistan di zaman Umar bin Khattab, ya, tepatnya di tahun ke-18, ya, Hijriah, yang kemudian dilanjutkan di zaman Utsman bin Affan. Akan tetapi tentu kalau dikompromikan atau dikumpulkan, ya, dua pendapat ini bahwa permulaan penaklukan Sijistan ini, ya, atau Sistan ini adalah di zaman Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Akan tetapi terus peperangan, ya, dilakukan, ya.
sejak zaman Umar bin Khattab sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu diangkat sebagai khalifah, ya, pada eh, tahun 23 Hijriah, ya, gitu. Kenapa? Karena peperangan-peperangan ini terus berlanjut selama bertahun-tahun dikarenakan wilayah Sijistan ini sangat luas, ya, lebih luas daripada Khurasan, gitu. Ditambah lagi banyak ya kesulitan-kesulitan karena wilayahnya wilayah yang bergurun, ya, gitu, bergurun, gitu. Baru kemudian pada tahun 30 Hijriah, Sistan ini atau Sistan ini bisa ditaklukkan secara sepenuhnya, ya, gitu. Nah, jadi dengan demikian eh, di antara para tentara-tentara kaum muslimin tersebut ada yang bersuku Ansor, ya, suku Ansor dari Yaman, dari Madinah, ya, dan di Madinah itu atau di Yasrib, ya, itu ada suku kabilah, ya, kabilah Ansor, itu semuanya berasal dari Yaman, ya, dari di Yasrib itu eh, asal mulanya berasal dari Yaman. Dan suku di Yaman yang terbesar adalah Al-Azdi, ya, gitu. Dan di antara para eh, apa tentara-tentara kaum muslimin ada yang sampai ke eh, Sijistan tadi, ya, dan di antara pasukan-pasukan dari Yasrib atau dari Ansar ini, ya, yang berasal dari Al-Azdi, maka dinisbahkan juga Imam Abu Dawud ini keturunan dari ya, Al-Azdi, ya, ya. Sehingga para buyutnya ini menetap di mana di Sejistan, ya. Oleh karena itu maka keturunannya seperti Imam Abu Dawud ini Sulaiman bin Ash'as Al-Azdi Al-Yamani, gitu. Nah, karena apa? Karena kaum muslimin di abad ketiga ini terkenal sebagai makhluk atau manusia yang terbaik, ya. Eh, jadi zaman sahabat dan tabi'in, ya, begitupun tabi'in, mereka sangat menyukai terhadap jihad fi sabilillah, ya, sehingga dengan semangat jihad ini Islam bisa menyebar ke pelosok-pelosok dunia, ya, masuk ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, ya, sehingga dakwah Islam itu bisa masuk dan menaklukkan berbagai wilayah, ya. Dan wilayah yang ditaklukkan itu kemudian mereka para para pasukan kaum muslimin mereka menetap di negara atau di wilayah yang ditaklukkannya, ya, dan mereka membuat eh, menjadi bagian dari warga negara yang mendakwahi penduduknya, ya. Tidak jarang mereka menikahi para wanita di kampung-kampung atau di kota-kota tersebut, ya, sehingga ini lebih eh, dakwah Islam lebih banyak diterima, ya, sehingga banyak kaum muslimin banyak yang masuk Islam dari penduduk-penduduk asli tersebut dikarenakan adanya pernikahan, ya. Nah, di sini Imam Abu Dawud rahimahullah taala, ya, ini beliau lahir di tengah-tengah eh, berkembangnya ilmu hadis, ya, gitu. Di mana terutama dalam ilmu hadis baik riwayah, ya, riwayah yang ini terjadi di abad ketiga Hijriah, ya. Dan banyak para para ahli hadis yang banyak menghafal
hadis-hadis ya yang sangat-sangat luas sekali ya. Banyak para ulama-ulama hadis yang muncul di saat itu itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Al-Humaidi, Ishaq bin Rahawiyah, kemudian Yahya bin Ma'in dan sebagainya ya. Itu. Kemudian ada Ibnu Abi Syaibah, ada Abu Hatim, ada Abu Zur'ah, kemudian ada Az-Zahali ya. Nah, jadi demikian banyak para ulama yang eh, mereka para ulama hadis yang mengajarkan hadis-hadis itu ya. Dan diantaranya para murid-murid dari para ulama tersebut adalah Imam Abu Dawud As-Sijistani yang beliau lahir pada tahun 202 Hijriyah. Ya, beliau lahir pada tahun 202 Hijriyah. Ya. Dengan sekalian, di sini harus dibedakan antara Imam Abu Dawud As-Sijistani dengan Imam Abu Dawud At-Tayalisi. Ya. Jadi Abu Dawud itu ada dua ya. Ada Abu Dawud As-Sijistani, ada Abu Dawud At-Tayalisi. Ya. Ya, kalau Abu Dawud At-Tayalisi ini adalah seorang ulama yang lahir di abad kedua. Ya. Beliau Imam Abu Dawud At-Tayalisi ini adalah seorang ulama ya yang lahir di abad kedua Hijriah dan beliau adalah yang mengumpulkan hadis-hadis dalam musnadnya ya gitu. Namanya Sulaiman bin Daud bin Jarud yang lahir pada tahun 133 Hijriah di kota Basrah. Nah, ini kalau Imam Abu Daud At-Tayalisi ya dan wafat pada tahun 202 Hijriah. Beliau adalah Imam Abu Daud ini, Abu Daud At-Tayalisi ya maksudnya saya. Beliau adalah seorang ulama yang lahir, ulama hadis yang lahir dari seorang pembantu di keluarga Zubair bin Awam. Ya, ini seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Jadi orang tuanya, kakek dan kakeknya ini adalah merupakan pembantu dari seorang sahabat Zubair bin Awam. Ya. Dan sebagai kita mana ketahui, Zubair bin Awam adalah seorang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, ya, karena termasuk sahabat yang paling pertama masuk Islam. Ya. Toyalisi ini nisbah kepada Toyalisah. Ya, Toyalisah ini sejenis pakaian jubah ya yang sering dipakai di pundak ya itu Imam Abu Dawud At-Tayalisi ini belajar menuntut ilmu hadis ya sejak beliau masih sangat muda sekali ya masih remaja ya di kota Basrah ya dan Abu Dawud At-Tayalisi termasuk ulama yang kuat hafalannya ya gitu. Itu jadi ini berbeda antara Abu Dawud At-Tayalisi dengan Abu Dawud As-Sijistani ya walaupun sama-sama namanya Sulaiman ya gitu. Nah kita kembali lagi nah para ulama ini sepakat memuji Imam Abu Dawud ya Imam Abu Dawud beliau banyak belajar kepada ulama di zamannya
dan beliau banyak menulis hadis ya di negerinya di Sijistan ya. Ya. Kemudian beliau melakukan rihlah ilmiah ya, atau perjalanan ilmu ke Baghdad ya, dan ke beberapa wilayah ke Syam ya. Dan beliau berguru kepada para ulama di zamannya ya. Beliau mendengar di Mesir, di Hijaz, di Syam, di Irak, di Khurasan ya. Beliau mendengar dari Qutaibah bin Sa'id dan diraih mendengar dari Ibrahim bin Musa ya. Ini dikatakan oleh Imam Abu Abdullah Al-Hakim ya. Kata Imam Al-Mizzi adalah Abu Daud salah seorang dari orang yang suka berkeliling dan melancong dalam mencari ilmu. Ya, beliau mengumpulkan dan menulis hadis-hadis dari para ulama di Irak, di Khurasan, di Syam, di Mesir, di Hijaz dan sebagainya. Nah, tentu ini satu rihlah ilmiah yang luar biasa ya di saat itu di mana sedang berkembang ilmu hadis ya gitu. Berkata Imam Az-Zahabi, Abu Daud mendengar di Mekah dari Imam Al-Qa'nabi dan Sulaiman bin Harb ya. Dan sekelompok para ulama di Mekah ya, pada tahun 20 eh, pada 20 selama 20 hari pada masa-masa haji ya. Yang mendengar dari Muslim bin Ibrahim, dari Abdullah bin Raja, dari Abil Walid At-Tayalisi, dari Musa bin Ismail ya. Di Kufah beliau mendengar hadis dari Al-Hasan bin Rabi, Al-Burani, Ahmad bin Yunus Al-Barbu'i, dan mendengar dari Abu Taubah Al-Rabi bin Nafi di daerah Halab. Ya, Halab itu di Palestina. Ya. Kemudian mendengar juga dari Abu Ja'far An-Nufairi dan Ahmad bin Abi Shu'aib. Ya. Dan beliau juga mendengar dari Haywah bin Suraih dan Yazid bin Abdul Rabbih. Dan beliau juga di daerah Hamas, beliau mendengar dari para ulama yang lain uh, di di Damaskus. Beliau mendengar hadis dari Safwan bin Salih dan Hisham bin Ammar ya. Beliau mendengar hadis dari Ishaq bin Rahawiyah di Khurasan dan Ahmad bin Hanbal di Baghdad ya. Dan Qutaibah bin Sa'id di daerah Balakh dan Ahmad bin Salih dan para ulama lain di daerah Mesir. Insyaallah ini Imam Abu Dawud melakukan pelancongan ya dalam ilmiahnya ya ke Khurasan, ke Mesir, ke Syam, ke Mekah, ke Hijaz ya, ke Baghdad, ke Basra dan sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Maka tidak heran guru-guru beliau banyak sekali ya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal ya. Kemudian eh, meriwayatkan juga dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim ya. Eh, kemudian dari Yahya bin Ma'in, kemudian dari Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabi Al-Qa'nabi di daerah Basra ya. Itu di antara guru-gurunya Imam Abu Daud eh, rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Abu Dawud ini seorang ulama yang berhasil mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara karya beliau adalah Az-Zuhdu, kemudian Al-Marasil di Abu Dawud, kemudian Sunan Abu Dawud. Nah, yang kita akan bahas sekarang, Sunan Abu Dawud itu berisi sekitar 4.800 hadis ya. Itu 4.800 hadis. Gitu.
Nah, dengan demikian para Imam Abu Dawud adalah seorang ulama yang dipuji oleh para ulama hadis yang lain, ya. Dia seorang yang imam al-hafiz, seorang yang kuat hafalannya, seorang al-muqaddam fi zamanihi, ya, gitu. Rajulun lam yasbikhu ila ma'rifatihi bi takhrijil ulum, ya. Jadi kata Abu Bakar Al-Khallal rahimahullah taala, pujian para ulama terhadap Imam Abu Dawud rahimahullah taala, ya. Berkata Imam Muhammad bin Makhlad adalah Abu Dawud radhiyallahu taala, beliau suka mendiskusikan sekitar 100.000 hadis, gitu. Dan ketika beliau menyusun kitab Sunan Abu Dawud, dan beliau membacakannya di tengah-tengah manusia, ya, maka jadilah kitabnya ini bagi para belajar hadis seperti mushaf yang dicari-cari, ya, bagikan hadis apa, bagikan mushaf atau lembaran-lembaran yang sangat dicari-cari, yang sangat diharapkan, ya. Kalau ini pujian para ulama terhadap Imam Abu Daud rahimahullah, dan tidak hanya ulama yang terdahulu, ulama-ulama belakangan seperti Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Abdul Hadi, Al-Hafiz Az-Zahabi, ya, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga melakukan eh, pujian-pujian terhadap Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Secara fikih Imam Abu Daud ini mazhab fikihnya, ya, beliau termasuk sahabat dari Ahmad bin Hambal eh, rahimahullah taala, ya. Jadi beliau mengikuti mazhab dalam fikihnya kepada mazhab Hambali, ya, atau mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Walaupun kata Imam Ibnu Taimiyah, eh, apakah para para ulama seperti Bukhari, Abu Dawud, ya, memiliki mazhab? Kata beliau, adapun Bukhari dan Abu Dawud, maka keduanya imam dalam fikih dari kalangan ulama yang mampu untuk berijtihad, ya, gitu. Adapun Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah, Abu Ya'la dan Al-Bazzar dan selain mereka, mereka ini eh, mazhabnya ahlul hadis, ya. Mereka tidak mengikuti kepada salah seorang di antara para ulama tadi, ya, karena mereka adalah hum minal a'immatil mujtahidin alal itlaq. Mereka adalah para ulama, para pemimpin yang ahli ijtihad secara mutlak. Jadi termasuk atau kategori ulama mujtahid mutlak, ya, gitu. Bal hum la yamiluna ila qawli a'immatil hadis ka Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid wa misalihim. Ya, mereka ini tidak condong kepada salah satu pendapat dari ulama-ulama hadis seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan semisalnya. Gitu. Ini penilaian dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Akan tetapi walaupun beliau dikategorikan ulama mujtahid mutlak, tapi dengan ketawaduannya Imam Abu Dawud mengikuti mazhabnya dalam fikih kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Nah, ikhwan sekalian, itu sekilas tentang biografi dari Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya. Banyak
Karya-karya beliau diantaranya kitab Sunan Abu Daud, Al-Marasil Abu Daud, ya. Kemudian An-Nasikh wal Mansukh, Az-Zuhdu, lalu uh, Masail Imam Ahmad, ini karya Imam Abu Daud. Yang keenam, Ar-Raddu ala Ahli al-Qadar, bantahan terhadap para pengikut Qadariyah, ya. Kemudian At-Tafarrud fi Sunan, Ashabus Sya'bi, itu kemudian Dalailun Nubuwah, nah itu diantara karya-karya Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ya. Nah, yang sampai kepada kita adalah Sunan Abu Dawud yang terkenal. Padahal karya-karya beliau masih banyak, ya. Ada sekitar 14 karya Imam Abu Dawud yang uh, beliau tulis, ya. Dan yang terkenal dan sampai kepada kita adalah ya, ini kitabnya, kitab Sunan Abu Abu Daud. Baik. Nah, dengan demikian, dengan mempelajari kitab Abu Daud ini, semoga kita eh, bisa mengambil pelajaran dari para ulama, ya. Eh, kita tinggal menikmatinya, eh, tinggal mempelajarinya, ya. Di mana para ulama ini telah berusaha, berupaya, mereka rihlah ilmiah yang sangat jauh sekali, ya, mengunjungi berbagai kota, eh, dari satu kota dari ke kota yang lain, bukan untuk dagang, bukan untuk bisnis, ya, bukan untuk mencari dunia, ya, tapi semata-mata untuk eh, agama, ya, untuk agama. Dan ini semoga menjadi amal jariah bagi Imam Abu Daud khususnya, dan kita mempelajarinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang beliau tulis, ya. Kita generasi ini tinggal menikmati, ya, tinggal membaca, mempelajari. Alangkah naifnya gitu. Ini para ulama telah berkorban, dan namanya rihal ilmiah itu pasti mengeluarkan biaya yang besar, meluangkan waktu yang lama, bertahun-tahun, ya. Ini bukan 1 tahun, 2 tahun, apalagi alat transportasi yang masih sederhana, ya. Zaman dahulu sederhana, alat tulis juga sederhana, ya. Tidak seperti zaman kita, ya, sudah ada laptop, sudah ada komputer, sudah berbagai tablet, berbagai aplikasi yang memudahkan kita hidup, ya. Alat-alat transportasi yang begitu mudah, nyaman gitu, ya. Ada pesawat, ada kereta api, ada mobil, sebagainya. Coba kita bayangkan dari perbatasan Afghanistan harus ke Troy, harus ke Mosul, harus ke Khorasan, harus ke Basra, apa itu pakai unta, ya. Ya, tidak terbayang kita berapa lama eh, perjalanan yang ditempuh oleh para ulama ini, seperti Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dan para ulama yang lain, ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, ya. Mereka itu rihal ilmiah, tidak 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 tinggal di tempat kelahirannya, ya, insya Allah nih. Baik, kawan sekalian, ini biografi secara singkat, ya, tentang eh, Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya. Nah, kitab ini dinamai dengan kitab Sunan, ya. Kitab Sunan. Nah, para ulama tidak berbeda pendapat, ya, tentang penamaan kitab Abu Daud ini dengan Sunan, Sunan Abu Daud, ya. Karena Imam Abu Dawud sendiri yang memberikan nama dengan kitab ini, ya, di mana beliau menulis surat kepada penduduk Mekah,
Dan beliau menamai dengan kitabnya dengan kitab sunnah. Ya. Oleh para ulama, karena yang menulisnya, yang menyusunnya adalah Imam Abu Daud, maka dinisbahkan ya sunan ini kepada Sunan Abu Daud. Jadi tulisan dulunya hanya kitab sunan, ya, kitab sunan. Hanya untuk membedakan antara sunan, kitab sunan Abu Daud dengan sunan yang lain, maka dinisbahkan kepada penulisnya. Penulisnya bukan ngarang ya. Jadi jangan kita punya asumsi bahwa Imam Abu Daud ngarang hadis, bukan ya, bukan. Jadi beliau hanya mendengarkan hadis dari satu ulama ke ulama lain, ia dicatat, terus kemudian diteliti para rawinya. Jadi bukan hadisnya hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Eh, ya. Jadi di antara tulisan atau risalah atau apa suratnya Abu Daud, ya Imam Abu Daud, beliau mengatakan, aku telah berdiri di daerah Tarsus selama 20 tahun. Aku menulis sebuah musnad dan aku menulis 4.000 hadis untuk orang yang semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Ya, gitu. Ya, maka ini disebutkanlah dengan sunan. Sunan itu adalah hadis-hadis ya. Zaman dari sunnah, zaman dari sunnah yang berarti hadis ya. Jadi dengan demikian kitab sunnah berarti hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala. Ya. Nah, itu Imam Abu Daud ya. Kemudian dalam kitab ini ya, dalam kitab Sunan Abu Daud ini tidak ditemukan uh, riwayat hadis dari rawi yang matruk ya. Yang matruk itu adalah rawi yang tertuduh dusta ya. Di matrukul hadis ya, dia tertuduh dusta ya. Jadi dia terkenal seorang pendusta ya, terkenal tukang bohong gitu. Tapi dia belum rawi tersebut ya belum bisa dibuktikan dia memalsukan hadis, dia membuat hadis palsu, tidak ya. Jadi dalam dalam kitab Sunan Abu Daud ini tidak ada hadis yang rawinya matruk atau tertuduh dusta ya. Jadi walaupun dhaif ya, dhaifnya tidak dhaif sekali ya. Jadi kan kedaifan hadis itu ada hadis yang sangat parah ya, yaitu ada 3 hadis ya. Pertama ada hadis maudhu, ada hadis matruk, dan ada hadis munkar ya, ada hadis munkar. Kemudian hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Sunan ini kebanyakan hadis yang sudah masyhur ya, sudah terkenal. Jadi tidak hanya Imam Abu Dawud yang meriwayatkan, tapi para ulama hadis yang lain juga meriwayatkan ya, itu. Maka Imam Abu Dawud mengatakan wal hadisul lati wada'tuha fi kitabis sunan aksaruha masyahir wa hiya inda kulli man kataba syai'an minal hadis. Hadis-hadis yang aku telah letakkan dalam kitab sunan, jadi belum menyebutnya ya, di risalahnya kepada penduduk Mekah itu, dan kitab sunan ini adalah kebanyakan hadis-hadis yang masyhur. Jadi masyhur itu sudah terkenal, pada orang itu tidak asing lagi dengan hadis ini gitu. Sudah pada banyak banyak yang belajar dan mempelajari hadis ini. Ya. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini eh, disebutkan hadis-hadis yang tidak muttasil, ya, hadis-hadis yang tidak tidak bersambung sanadnya, ya, gitu. Jadi dalam kitab Sunan Abu Daud ini juga ada hadis-hadis yang mursal, ya. Hadis mursal yaitu seorang tabi'in langsung meriwayatkan kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan sahabat ya. Padahal seorang tabi'in tidak bertemu dengan sahabat ya. Maaf, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ketika dia menyebutkan langsung kepada Nabi, maka hadisnya menjadi mursal. Ya. Atau hadisnya tidak ada hadis yang mudallas ya, mudallas. Itu hadis yang disembunyikan cacatnya oleh seorang rawi, ya, cacat dalam sanad atau cacat dalam matan. Ya, gitu. Itu ketika tidak ada dalam bab tersebut hadis yang sahih atau hadis yang hasan, ya itu. Jadi dengan demikian hadis dalam hadis-hadis yang dalam kitab Sunan Abu Dawud ini ada hadis-hadis yang tidak bersambung sanadnya. Ya, ada hadis yang mursal atau hadis yang mudallas ya. Ketika tidak ditemukan hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang eh, hasan ya, hadis-hadis yang sahih maupun hadis yang hasan ya. Kemudian yang kelima dalam hadis ini ya berikutnya atau yang apa yang didiamkan ya tidak dinilai hadis ini apakah ini hadis ini sahih atau hadis ini dhaif, maka dihukumi hadis ini adalah hadis yang baik atau hadis yang sahih ya gitu. Eh, Maka Abu Dawud mengatakan wa malam azkur fihi syai'an fahuwa salih. Hadis-hadis apapun yang aku sebutkan di dalam kitab ini ya yang tidak dinilai berarti ini adalah baik, bisa diterima periwayatan hadisnya bahwa salih. Itu secara ringkas isi dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Abu Dawud ya rahimahullah taala. Baik. Teman sekalian, bisa dipahami ya? Nah, Ustaz, insyaallah. Insyaallah ya. Tidak terlalu cepat anak menjelaskannya gitu. Tidak ya? Cukup, insyaallah. Ya. Nah, kemudian para ulama yang telah memberikan syarah ya, syarah terhadap kitab ini, di antara para ulama yang telah memberikan syarah terhadap kitab Sunan Abu Dawud adalah pertama Imam Al-Khattabi atau nama lengkapnya Imam Abi Sulaiman Muhammad bin Ibrahim bin Khattab Al-Khattabi Al-Busti ya gitu. Beliau menulis syarah syarah apa Sunan Abu Dawud yang dinamai dengan Ma'alimus Sunan ya Ma'alimus Sunan gitu. Nah, ini untuk memberikan syarah dari Sunan Abu Dawud rahimahullah taala ya. Ini kitabnya yang terkenal dengan Ma'alimus Sunan. Kemudian yang kedua Imam An-Nawawi ya Imam An-Nawawi beliau pernah juga memberikan syarat terhadap Sunan Abu Dawud ya akan tetapi tidak belum selesai belum tamat ya gitu. Karena ya mungkin karena usia Imam An-Nawawi ini masih relatif muda ya pada usia 43 tahun beliau meninggal dunia ya. Kemudian di antara yang memberikan syarah adalah syarah Qutbuddin Abi Bakar bin Ahmad bin Da'sain bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Da'sain bin Mubin Al-Qurashi ya. Ya, ini beliau memberikan syarah terhadap Imam Sunan Abu Dawud ini. Ada sekitar 4 jilid yang beliau tulis ya. Kemudian ada syarah Al-Hafiz Alauddin Al-Maghlatai
bin Fulaij bin Abdullah. Ya. Ini wafat beliau pada tahun 762 Hijriah. Ya. Kemudian ada syarah Imam Syihabuddin bin Mahmud bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Hilal al-Maqdisi pada tahun 765 Hijriah. Kemudian syarah yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Abu Zur'ah Waliyuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Hussein bin Al-Iraqi yang wafat pada tahun 826 Hijriah. Nah itu kemudian ada yang terbaru ya, Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud ya. Itu di antara para ulama yang telah memberikan syarah-syarah terhadap Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud ini. Ada sekitar 15 kitab ya yang mensyarah Sunan Abu Daud ini. Ya, gitu. Baik. Kita masuk ya ke materinya. Eh, silakan. Ada yang mau baca? Bentar, Ustaz. Ya, mangga. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-As'ash As-Sijistani fi kitabih Kitab at-Taharah Bab at-takhalli inda qada'il hajah. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi haddatsana Abdul Aziz yakni ibn Muhammad an Muhammad yakni ibn Umar ibn Amr an Abi Salamah anil Mughirah ibn Syu'bah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ada. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. باب Ya, الرجل. baik. Baik. Tapi sekalian, ini dua hadis ya. Hadis ini, hadis pertama ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala dari bab Kitab Taharah ya, Kitab Taharah. Bab takhalla inda qada'il hajat. Ya, menyepi dari ketika buang air, baik buang air besar maupun air kecil. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Ibn Qa'nabi al-Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabi al-Qa'nabi. Kata Imam Abu Dawud, Haddatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammadin an Muhammadin yakni ibnu Amru an
Abi Salamah anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW kana iza zahaba al-mazhaba ab'ada. Adalah Nabi SAW ketika beliau pergi ke tempat pergi, ya, maksudnya ke eh, tempat buang hajat, ya. Ab'ada beliau menjauh. Walaupun kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, kata Al-Mazhaba ini tidak disebutkan dalam riwayat Ibnu Dasah dan Ibnu Abid, ya. Hadis ini adalah sahih li ghairihi. Ya, karena dalam sanadnya ada Hasan bin Ajal dan Muhammad bin Amru, dan itu adalah namanya Ulqamah Al-Laisi Abdul Aziz bin Muhammad, dan dia adalah Ad-Darurari, ya. Abu Salamah di sini ada rawi namanya Abu Salamah, ya. Abu Salamah dari Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Abu Salamah ini namanya adalah uh, Ibnu Abdurrahman bin Auf, ya. Abu Salamah ini adalah putra laki-lakinya Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi putra laki-laki, ya. Itu dari sahabat uh, siapa Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi hadis ini dikuatkan juga oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dalam uh, dan Ibnu Majah dari jalur Muhammad bin Amru dengan sanad ini, ya. Dan hadis ini juga mendapatkan penguat dari jalur Imam Ahmad, dan hadis ini juga ada jalur dari hadis Abdurrahman bin Furrad menurut Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, dan sanadnya sahih, ya. Maksud al-mazhaba dalam hadis ini adalah al-maudi'ul ladzi yataghawwatu fi, ya. Jadi tempat buang Hajat. hajat, ya, buang, ya, BAB atau BAK, ya, gitu. Nah, ini isim isim zaman, isim makan dari az-zihab, ya, gitu. Jadi Nabi SAW ini kalau beliau akan eh, buang hajat, ya, maksudnya BAB atau BAK, ini beliau menjauh dari eh, tempat orang itu. Ini kalau di tempat yang Terbuka. eh, perjalanan, ya, misalnya di padang pasir atau di mana di eh, tempat-tempat terasing, ya, atau di hutan, ya. Maka ini kalau kita ingin ingin BAB atau BAK, ini harus menjauh dari orang-orang, gitu. Maka dalam hadis ini ada anjuran untuk menjauh dari manusia, ya, ketika buang hajat atau BAB, ya, gitu. Jadi ini salah satu adab dari BAB, ya, gitu. Hatta la tarahul uyun wa la yasma'u lahu sautun, ya. Sehingga batasannya adalah orang-orang tidak bisa melihatnya, gitu. Pandangan mata tidak tidak menyangkaunya dan tidak terdengar suara, gitu. Jadi kira-kira suara BAB, gitu, tidak terdengar, ya. Pandangan mata tidak bisa melihat, tidak bisa menembus, ya, itu sekiranya tempat yang untuk buang hajat, ya. Dan tapi ini kejadiannya pada perang Tabuk, ya, pada eh, pada perang Tabuk, di mana Nabi SAW pulang dari Tabuk, dan beliau pergi bersama dengan Mughirah bin Syu'bah, dan di tengah perjalanan beliau buang air besar, ya, itu.
Kemudian Mughirah mengambilkan air untuk Nabi SAW. Itu. Kemudian sampai eh, saat itu waktunya waktu sholat subuh. Jadi kejadiannya ini waktu malam ya, kejadian waktu malam ya. Jadi Nabi SAW menjauh dari tempat itu kalau BAB itu atau BAK dan diambilkan airnya oleh siapa? Sahabat Mughirah bin Syu'bah ya. Sehingga beliau telat masuk ke jajaran para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat sholat berjamaah subuh ya. Dan yang menjadi imam saat itu adalah Abdurrahman bin Auf ya, dan Nabi SAW sholat bersama mereka 1 rakaat gitu ya. Jadi sholat subuh sudah rakaat, sudah selesai sholat, Nabi SAW datang karena itu beliau BAB dulu ya. Nah, jadi dengan demikian kalau kita salah satu uzur ya, uzur sholat berjamaah adalah ketika kita eh, ingin BAB atau BAK ya gitu. Ingin BAK, BAB dan BAK itu adalah uzur daripada sholat berjamaah gitu, gitu. Bagaimana kalau apakah dibedakan antara misalnya yang hanya kencing saja atau BAB buang air besar ya atau buang berak ya. Tentu ketika BAB ini ya lebih harus menjauh ya, menjauh dari manusia ya, harus lebih tertutup gitu. Gitu. Jadi jangan di tempat yang terbuka. Jadi cari tempat-tempat yang ini kalau tidak ada tempat yang khusus untuk BAB dan BAK ya. Alhamdulillah kalau di kita sudah maju ya. Nah, kalau kita di tempat-tempat umum di stasiun di mana di terminal atau di pasar di tempat-tempat umum itu sudah ada toilet yang khususnya itu digunakan untuk BAB dan BAK. Kemudian hadis yang kedua, hadasana Musaddad bin Musarhad, hadasana Isa bin Yunus, akhbarana Ismail bin Abdul Malik an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يره أحد. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW jika beliau berhendak ke uh, ingin ingin apa BAB ya, beliau pergi sehingga seorang pun tidak bisa melihatnya. Hadis ini sahih ligarihi ya. Ya. Hadis ini sahih ligarihi. Dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif yang bernama Ismail bin Abdul Malik ya. Kita lihat cek di atasnya itu. Eh Akhbarana Ismail bin Abdul Malik ya. Akhbarana Ismail bin Abdul Malik. Dia seorang yang lemah ya. Dia seorang yang lemah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur Ismail bin Abdul Malik dengan sanad ini ya. Akan tetapi hadis ini mendapatkan penguat dari jalur-jalur yang lain gitu. Eh, Jalur-jalur yang lain sehingga naik derajatnya menjadi hadis yang sahih ya. Jadi ada hadis 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 apa? Hadis sahih yang lain menguatkan hadis ini ya. Al-Barraz dalam kitab An-Nihayah disebutkan adalah salah satu nama untuk buang buang hajat atau buang BAB yang luas ya, gitu. Yang luas gitu. eh ini Barras namanya ya gitu. Dan Nabi SAW jika beliau akan pergi ke Barras ke tempat yang lapang yang luas ya gitu, beliau akan buang hajat maka beliau pergi sehingga orang tidak bisa melihatnya.
Ini juga menguatkan hadis yang nomor satu bahwa seseorang jika akan buang hajat ini juga harus eh, apa dia harus menjauh dari tempat orang. Ya, ini menguatkan hadis yang pertama. Ya. Baik, sudah jam 9 ya, tidak terasa. Baru 2 hadis ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan atau cukup kayaknya sudah jelas ya. Insya Allah. Ditutup aja Ustaz, gimana? Ya, ya cukup. Nah, Alhamdulillah kita sampai di penghujung waktu pertemuan pertama di malam ini. Dan semoga Allah memberi kita keistiqomahan untuk terus melanjutkan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran antum semua, terutama kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya. Jazakumullah khairah. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin lebih ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan.